kembali lagi di Lunas Talk, Ruang Tumbuh UMKM. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk UMKM, yaitu jejak digital positif untuk branding dan visibilitas usaha di mesin pencari. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Joko Yugianto. Bapak ini adalah redaksi kanal Jogja.id ya Pak, lalu pendamping UMKM Basnas Sleman. Nah, kita di sini akan ngobrol santai nih soal pentingnya membangun jejak digital yang baik, bagaimana media berperan dalam branding, dan tips agar usaha UMKM lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Oke Mas Joko, sebelum jauh-jauh nih, kalau dengar kata istilah jejak digital, sebenarnya itu apa sih versi paling gampangnya itu Mas? Oke, kalau bagi saya pribadi, jejak digital itu semacam identitas yang kita tinggalkan, dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu akan memberi dampak jangka panjang. Oke. Sederhananya itu sebenarnya kalau saya. Oke, nah terus menurut Mas Joko nih, mengapa jejak digital menjadi penting untuk pelaku usaha di era digital seperti sekarang ini? Oke, selain itu kan kita sekarang mulai melihat bahwa habit masyarakat kita ketika dia belanja itu dia sudah tidak lagi akan tanya ke tetangga gitu kan. Kak, contoh nih, kita mau cari bakso yang enak, kita nggak akan tanya ke tetangga, bakso yang enak di mana ya, mie ayam yang enak di mana ya gitu kan. Tapi yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengetik di Google, di mesin pencari gitu kan. Nah, harapannya ketika istilahnya kita bisa meninggalkan jejak digital positif di mesin pencari, setiap orang yang mengetik kata kunci dan kita relevan, maka mesin pencari akan menyarankan ke tujuan kita, ke tempat usaha kita. Itu yang menurut saya paling penting sebenarnya. Oke, jadi penting sekali ya Mas untuk memperbarui jejak digitalnya dari UMKM itu. Iya. Lalu di sini tuh saya kan juga pendamping nih UMKM. Masih banyak nih UMKM yang mikir usaha saya ini masih kecil, ngapain sih online, ngapain sih melek digital. Nah, menurut Mas Joko itu mindset seperti itu tuh gimana? Iya. Saya selalu berpikir bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil gitu kan. Jadi para pelaku usaha yang kita katakan usahanya masih kecil, tetap dia harus melakukan investasi untuk membuat jejak digital positif sebanyak mungkin. Karena dengan cara itu bisa jadi istilahnya bahwa secara penjualan offline mungkin kita akan minim. Tapi karena ada jejak digital yang positif yang cukup bagus, maka secara penjualan online akan meningkat. Itu apalagi saat ini kita melihat bahwa dunia digital memberi keleluasaan bagi siapapun untuk dia bisa membuat sebuah produk, sebuah karya, atau apapun itu tanpa batas ruang dan waktu kan. Ya, jadi emang itu buat nge-branding bisnis kita itu ya bisa ya Mas ya. Iya. Terus kalau kita bicara tentang branding nih, peran jejak digital itu sejauh apa sih buat sebuah usaha? Oke, kalau saya bagi pribadi menurut keyakinan saya gitu kan, bahasanya yang sebelah itu bahwa perannya akan menjadi sangat krusial. Karena apa? Dalam konsep jurnalistik itu ada the bad news is the good news gitu kan. Jadi sesuatu yang jelek itu kadang akan menjadi sesuatu yang menarik bagi kompetitor gitu kan. Makanya sebisa mungkin bahwa setiap pelaku usaha itu untuk menjaga jejak digital itu yang muncul hanya yang positif gitu. Ketika toh ada dalam tanda kutip jejak digital itu sesuatu yang negatif, itu kita akan sulit untuk menghapus. Apalagi ketika nanti sudah di screenshot sama orang, di-share. Sudah di-capture sama orang, di-share gitu. Yang bisa kita lakukan kemudian adalah memberikan jejak digital positif yang lebih banyak. Kecuali mungkin nih kita mau bermain tentang marketing dengan teknik S3. Jadi kita bisa menggunakan pola-pola seperti itu. Oke Mas, dari pengalaman Mas Joko ini, konsumen sekarang lebih percaya brand yang seperti apa sih di dunia digital? Apakah seperti kayak kita lihat dari ratingnya nih Mas, ratingnya bagus kita pilih, atau kita lihat dari kualitas produknya atau gimana? Iya, secara naluri bahwa sekarang masyarakat kita itu kalau belanja bukan lagi tentang kualitas bagus atau enggak, karena yang pertama dia lihat di HP mereka, di gawai mereka, di smartphone mereka itu adalah rating itu. Itu kayak contoh nih, kita belanja di sebuah marketplace gitu. Ketika ada yang belanja sekian ribu, review positifnya sangat banyak gitu kan. Orang tanpa berpikir panjang akan mengambil keputusan bahwa barang ini layak beli.
Ya walaupun nanti ketika berbicara soal kualitas itu urusan belakangan itu. Cuma ketika di awal saya katakan tadi bahwa jejak digital akan memiliki peran yang sangat tinggi untuk mensugesti atau mendorong orang untuk mengambil keputusan. Ya, keputusan pembelian ya Mas Iya, ya. Oke. Ada nggak sih contoh UMKM kecil yang awalnya biasa aja tapi naik karena konsisten bangun jejak digitalnya? Oke. Kalau untuk yang pernah saya bantu gitu kan, ada salah satu pelaku UMKM yang kita katakan dia cukup kecil tapi dia konsisten membangun jejak digital positif itu menggunakan sosial media yang namanya WhatsApp gitu kan. Okay. Jadi beberapa waktu lalu saya ikut programnya kementerian, saya jadi pendamping dan salah satu yang saya dampingi itu di awal dia betul-betul buta menggunakan sosial media gitu kan. Tapi dalam berjalannya waktu, dalam 4 bulan pas selesai program pendampingan itu dia bisa melakukan penjualan sekitar 420 hanya menggunakan sosial media. Itu gitu. WhatsApp ya Mas? Iya. Oke. Gitu. Terus pakai Instagram kayak gitu-gitu bisa ya Mas? Sekarang semua sosial media yang kita miliki ini menjadi sebuah senjata gitu. Karena apa? Bahwa dari Instagram, dari Google Profil, dari WhatsApp, dari Facebook, dari Twitter, itu ketika kita bisa mengelola dengan baik itu akan menjadi sales, akan menjadi penjualan, akan menjadi pendapatan ya, sebenarnya. Apalagi sekarang di TikTok tuh kayak ada keranjang kuning. Betul, kayak gitu. Iya, itu sangat berguna banget untuk UMKM. Lalu sebaliknya nih Mas, kalau jejak digitalnya kurang bagus, dampaknya ke usaha biasanya terasanya di mana sih Mas? Iya, ketika kita berbicara tentang dampak ketika memiliki jejak digital positif yang sangat minim itu tentu tingkat kepercayaan pembeli yang akan menurun gitu. Iya. Karena apa? Bisa jadi bahwa ya mungkin ada namanya persaingan bisnis, ada namanya kesalahan sistem, tapi sebisa mungkin kalau kita bisa tetap nih selalu memperhatikan semacam jejak yang muncul di dunia maya itu seperti apa, untuk kemudian kita mencoba bukannya menghapus atau mengcounter itu, tapi lebih tepatnya adalah untuk menutup dengan memberikan informasi positif yang jauh lebih banyak, jauh lebih berkualitas dan sebisa mungkin ya harus berdampak sebenarnya. Ya, terus Mas Joko ini pernah nggak ada klien atau UMKM yang pernah mengalami jejak digitalnya tuh jelek gitu, terus dia dampaknya di UMKM-nya tuh kayak omsetnya menurun atau gimana itu ada? Iya, dari beberapa mitra yang saya dampingi memang ada kejadian yang seperti itu, dan salah satu opsi terbaik tentu saja ganti branding. Itu karena apa? Istilahnya bahwa ketika itu sudah terlanjur jelek, terlanjur di bawah dan kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki atau menutupi, alternatif terbaik sebenarnya adalah kita ganti brand. Ganti brand juga bukan sesuatu yang yang aneh gitu, apalagi dalam dunia bisnis itu. Bahkan ketika kita melihat ada sebuah produsen itu memiliki brand, itu ada kualitas A, B, C atau pasar segmen dalam negeri, luar negeri, itu memiliki brand masing-masing sebenarnya. Dan ketika untuk usaha kecil, saya katakan tadi, ketika usahanya sudah terlanjur terlalu terpuruk di bawah, ya untuk legowo dalam tanda kutip, ya ganti brand ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, jadi kuncinya itu ganti brand sarannya dari Mas Joko ya. Lalu kalau ada UMKM yang mau mulai dari nol nih, langkah paling simpel apa yang bisa langsung dikerjakan untuk membangun citra positif di dunia digitalnya? Oke, kalau saya istilahnya selalu yang langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah tentang konsistensi gitu. Oh iya, konsisten. Jadi bagaimana konsistensi kita untuk memberikan standar pelayanan yang bagus gitu. Karena setiap mitra yang saya dampingi itu biasanya saya membuat semacam kurikulum pendampingan gitu. Jadi dari paling fase awal, fase 1, 2, 3, 4 sampai dengan itu ekspansi, dia bisa punya karyawan, dia bisa menambah jumlah tenaga kerja. Nah, itu ada tahapannya. Itu sehingga dengan satu pendampingan yang terukur dan terstruktur ini akan sangat membantu para pelaku usaha agar dia tidak terjebak. Ketika di tengah jalan ternyata salah langkah dan dia bingung gitu kan. Jadi pendampingan secara langsung tuh emang penting ya Mas ya. Oke, nah platform mana yang sebaiknya itu didahulukan Mas, kayak Instagram, TikTok tuh yang didahulukan tuh yang mana? Kalau untuk pelaku usaha dalam hal ini yang dia ada fisiknya, jaraknya dekat, itu saya akan sangat optimis menggunakan namanya Google Profil. Google Profil. Karena apa? Ada algoritma di Google Profil itu yang dia memberikan sebuah rekomendasi. Itu Kak, contoh nih, kita ngetik ada kata bakso terdekat gitu kan.
Nah, ketika kita bisa mengoptimasi dengan baik, walaupun jarak kita sebenarnya dengan dia mencari itu lebih dari 5 kilo, itu maka dia akan direkomendasikan ke kita. Itu, dan saya lebih tertarik kenapa yang pertama selalu mengatakan Google Profile, karena platform ini tidak harus setiap saat untuk kemudian diupdate. Berbeda ketika kita main Instagram gitu. Karena apa? Algoritmanya Instagram itu kalau kita tidak pernah update, ya mungkin Instagram akan mengatakan mungkin usahanya sudah tutup, usahanya sudah selesai gitu kan. Kalau di Maps itu kan kayak ada jam bukanya kayak gitu, lebih jelas ya Mas info di situ. Terus di situ kan juga bisa dimasukkan kayak WhatsApp, nomor WhatsApp, betul, kayak gitu, info-info. Apalagi menu juga bisa dimasukkan di situ. Iya, Ya, oke. Terus komentar negatif itu sering bikin UMKM panik Mas biasanya. Jadi contohnya kayak di Google Profile Business atau Google Maps lah, itu biasanya ada ulasan tuh negatif. Pasti UMKM tuh panik, aduh gimana ya ini. Terus nanti ada calon konsumen yang mau beli, cari di Maps, terus dia mikir kayak nggak jadi belilah gara-gara ulasan itu. Nah, cara nyikapinya tuh gimana Mas? Ya, ada beberapa pelaku usaha yang dia di Google Map-nya reviewnya jelek, itu akhirnya dia memilih untuk menutup. Itu. Cuma kalau bagi saya istilahnya bahwa Google Map tidak sampai harus segitunya gitu. Cuma akan lebih baik ketika kita bisa mengelola Google Profile itu sebaik mungkin. Salah satunya nih Kak, contoh nih. Ada beberapa tempat makan di Jogja ini yang dia bersedia memberikan hadiah bagi mereka yang bersedia memberikan review bintang 5. Banyak seperti itu Mas, saya menemukannya. Bisa es teh, bisa es krim. Itu kan cara-cara yang sangat simpel, tapi akan sangat berdampak. Iya, berdampak banget itu. Iya. Itu saya pernah Mas, saya cerita ya ini. Saya pernah itu makan di suatu tempat di Jogja itu, saya disuruh untuk nge-review di Google Maps-nya. Itu saya dikasih es krim, dengan itu aja kita pasti ngasih yang positif kan Mas. Iya, betul. Nah, itu sangat bermanfaat banget. Lalu ini Mas, konten kayak apa sih yang sebenarnya disukai audiens sekaligus bagus buat citra usaha? Sebenarnya konten yang paling disukai audiens itu adalah konten yang relevan dengan kondisi mereka. Itu karena apa? Secara psikologis, kadang ketika kita melihat ada sebuah konten bukan hanya tentang menarik, tapi sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ya, pesannya masuk ke konsumennya. Dia akan merasa bahwa ini gua banget gitu kan. Dan ketika kita bisa berhasil masuk ke dalam ruang seperti ini, maka biasanya audiens itu akan menantikan nanti akan ada konten apa lagi yang sekiranya ini sesuai dengan kondisi kita saat ini, seperti itu. Oke. Nah, ini Mas, seberapa penting sih Mas memiliki profil bisnis di Google untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari? Ya, kalau saya pribadi bahwa Google Profile itu kan salah satu platform yang betul-betul sangat bisa diandalkan. Terus untuk mengelolanya juga gratis, mudah, murah, dan itu menjadi sebuah syarat pokok gitu. Karena apa? Dalam kurikulum pendampingan UMKM yang saya lakukan kepada mitra gitu kan, saya juga selalu mencantumkan bahwa digitalisasi pertama yang harus dilakukan yaitu Google Profile itu. Itu utamanya ya Mas. Kalau udah bagus Google Profile Business, next ke sosial media, Instagram, TikTok kayak gitu ya Mas. Oke. Nah Mas Joko, banyak UMKM yang takut duluan sama kata CEO atau Search Engine Optimization. Sebenarnya sesederhana apa sih CEO untuk UMKM itu Mas? Sebenarnya ketika kita berbicara tentang mengoptimasi kata kunci di dalam mesin pencari itu kan sebenarnya berhubungan sama pertama siapa yang memberikan informasi itu. Kak, contoh nih, ketika kita berbicara tentang rekomendasi kuliner, tentu kita akan lebih percaya dengan taruhlah Pak Bondan daripada yang ngomong ini Dokter Boyke. Ini ada faktor kepercayaan, trust gitu kan. Tapi ketika kita berbicara tentang seksiologi, tentu kita akan lebih percaya kepada Dokter Boyke daripada ke Pak Bondan. Itu makanya bahwa di dalam algoritma mesin pencari itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah pernyataan itu disampaikan oleh siapa, kompetensinya apa. Atau contoh nih, kita berbicara tentang teori. Mereka yang mengutarakan teori dengan pendidikan lebih tinggi itu akan lebih diakui daripada mereka yang mengatakan sebuah teori tanpa pendidikan. Itu faktor kepercayaan. Yang kedua adalah faktor relevansi. Informasi yang disampaikan itu menjawab kebutuhan kita tidak. Jangan sampai ada informasi yang banyak, informasi yang panjang,
Tapi ternyata bahwa itu tidak bisa menjawab kebutuhan. Ya mau buat apa gitu. Nah, kalau pengen membedah berbicara tentang search engine tentu akan sangat banyak itu. Cuma kalau bagi saya pribadi bahwa paling penting sebenarnya adalah kita itu bisa tampil dengan jujur, tampil dengan menarik itu. Tapi tetap dalam koridor bahwa itu ada konsep yang memang sengaja kita bangun. Kak, contoh nih, kalau saya secara pribadi bahwa saya kalau melakukan pendampingan itu udah kayak bukan pendamping gitu. Saya nggak mau dikatakan sebagai seorang pendamping karena saya lebih merasa nyaman bahwa saya hadir sebagai seorang kawan itu. Kadang kalau orang bilang bahwa pendamping itu harus pakai hem, harus pakai baju yang rapi, enggak. Saya kemana-mana kaos oblong biasa, pakai topi yo dibalik yo biasa. Seperti teman biasa ya. Iya, karena apa? Bahwa saya percaya secara ilmu psikologi orang itu akan merasa nyaman ketika dia ketemu dengan orang yang setipe. Kak, contoh nih bahwa nih Mas ketika ketemu dengan orang yang suka berbicara tentang film gitu. Karena sini Mas juga penyuka film, tentu akan sangat cocok Ya, masuk. cocok masuk. Daripada orang itu ngomongin tentang bola gitu. Nah, saya berusaha ketika masuk kepada siapapun, saya akan melihat bahwa kondisinya seperti apa. Itu. Sehingga apa? Ini akan menjadi bekal ketika siapapun yang melakukan pendampingan itu posisikan pendamping itu bukan seperti gelas dan kita teko untuk kita tuang. Tapi saya lebih merasa bahwa yuk kita berbagi ilmu, yuk kita berbagi informasi. Karena sebenarnya seringkali bahwa saat saya pendampingan, sebenarnya saya juga mencuri ilmu mereka tanpa mereka sadari sebenarnya. Iya. Oke Mas, terima kasih. Lalu bener nggak sih makin banyak konten positif, makin gampang usaha kita tuh muncul di Google? Kalau secara rumus tentang prosentase ya bisa jadi gitu. Karena apa? Saya percaya tentang rumus seperti penjualan itu adalah 10-3-1. Jadi Kak, contoh nih kita menawarkan ke 10 orang, 3 orang yang tertarik, 1 yang melakukan pembelian. Sama halnya ketika kita membuat sebuah konten yang nanti pada ujungnya itu adalah selling itu. Ketika mungkin kita sehari target 1 ya mungkin 1 konten selesai. Tapi kalau suatu hari kita pengen punya target adalah 3 selling atau 3 penjualan, ya berarti kita harus membuat 30 konten. Karena ada namanya hukum rata-rata. Itu, saya percaya hukum rata-rata. Gimana itu Mas? Hukum rata-rata? Ya itu hukum rata-rata kalau istilahnya saya kan lama jadi HRD di perusahaan pembiayaan 10 tahun lebih gitu kan. Nah, ketika saya kerja di situ saya sebagai HRD di bagian rekrutmen sama training, 2 hal itu. Yang selalu kita sugesti kepada tim sales kita itu untuk bisa melakukan satu closing kamu harus ketemu dengan 10 orang. Nah, 10 orang yang kamu temui itu belum tentu dia akan tertarik semua. Ya, yang tertarik bisa jadi cuma 3. Nah, dari 3 yang tertarik itu cuma 1 yang melakukan pembelian. Itu makanya bahwa saya sudah dia beruntung alhamdulillah gitu kan, saya pernah jadi HRD 10 tahun lebih di dunia pembiayaan dan ilmu itu saya terapkan kepada mitra-mitra yang saya dampingi. Itu dalam arti bahwa saya lebih percaya sekarang itu tentang bagaimana mengelola database itu daripada istilahnya kita ngopeni pembeli baru gitu. Karena apa? Kalau kita punya database, pembeli lama bisa kita datangkan kembali. Ya. Kita tidak perlu kerja capek-capek, kita tinggal mengelola nih yang biasanya beli tanggal sekian kok dia belum beli. Ya. Kita tinggal follow up. Halo Bapak, gimana kabarnya? Ya, bermanfaat ya Mas Iya. mengelola database itu. Oke. Untuk UMKM yang masih awam nih soal CEO atau search engagement ini, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan agar bisnis mereka tuh muncul di hasil pencarian? Sederhananya. Oke, kalau yang paling sederhana sebenarnya bahwa sekarang sudah ada teknologi AI gitu kan. Ya. Jadi dengan kita mengetik kata kunci di kata Gemini lah gitu Ya. sebagai contoh bahwa usaha kita itu apa. Kita minta tolong nih sama Gemini nih istilahnya bahwa kita punya usaha seperti ini, tolong bikinkan kata kunci yang sesuai. Itu karena apa? Kata kunci ini kecenderungan menjadi semacam magic bagi mereka. Itu karena Kak contoh nih Mas ketika pengen cari apa, pengen cari buku gitu kan. Pasti yang diketik adalah judul bukunya. Ya. Nah, itu dianggap sebagai kata kunci. Dan mesin pencari itu dia tidak bisa membaca sebuah gambar. Yang dia baca adalah query atau tulisan. Ya. Itu makanya dulu pernah ada kejadian. Itu gambarnya itu adalah foto si A, tapi karena dikasih kata kunci yang lain, sehingga ketika kata kunci itu diketik, maka yang muncul adalah gambarnya si A. Itu makanya bahwa sebenarnya berbicara tentang mengoptimasi mesin pencari itu
Ya kembali sekarang dengan adanya teknologi AI atau AI ini kan akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Bahwa saya sebagai pendamping pun ketika setiap hari bisa ketemu dengan pelaku usaha yang berbeda-beda gitu kan. Dan mereka minta treatment yang berbeda-beda gitu. Saya sudah tidak terlalu pusing harus bagaimana. Saya tinggal istilahnya prompt atau perintahnya yang seperti apa itu. Sehingga apa? Ketika kita sudah menemukan prompt yang sesuai, terus nanti ketika ada hasilnya tinggal kita cek lagi itu. Ini sesuai nggak kira-kira dengan segmen kita? Karena apa? Tentu ketika saya mendampingi pelaku usaha dari berbagai macam latar belakang pendidikan gitu kan. Saya itu ada pelaku usaha yang didampingi itu pendidikannya dari mereka yang SD ada. Bahkan ada yang S2 gitu. Karena apa? Mereka yang S2 itu kan juga dalam tanda kutip mungkin secara keilmuan mereka bisa. Cuma dalam hal ber-UMKM, mengelola wirausaha, membangun bisnis, mereka dikatakan bisa sebagai pemain baru. Cuma bekal mereka, menangnya mereka adalah secara intelektual mereka cukup bagus. Tinggal kasih treatment sedikit. Ilmunya udah banyak ya untuk S2 itu. Biasanya mereka sudah cepat untuk lari itu. Oke. Nah, sekarang berbicara tentang website nih, Mas. Bikin website kan sering dibilang tuh mahal ya. Nah, alternatif yang lebih ramah untuk UMKM itu apa sih, Mas? Oke, saat ini sebenarnya kalau kita mau bikin website itu cukup murah kok itu. Karena apa? Sebenarnya bahwa kalau cuma bikin ya modal 500.000 pun juga sudah punya website yang bagus gitu. Cuma yang mahal itu adalah mengelolanya. Karena apa? Website itu kan seperti rumah. Ketika rumah ini tidak dikelola dengan baik, nanti bisa jadi masuk pencuri. Pencuri ya kita katakan ada namanya virus, malware, atau apa? Informasi yang harusnya tidak ada dimasukkan di situ. Karena apa? Sekarang bahwa kemudahan teknologi digital itu membuat semua orang bisa menjadi semacam hacker atau peretas. Banyak sekali Mas. Ya sebenarnya lebih susah mengelola bukan membuat. Kalau buatnya gampang, murah ya Mas ya. Gampang, murah. Gitu. Yang susah itu mengelolanya. Oke. Biasanya UMKM tuh pakai kanal Jogja tuh buat apa sih Mas? Oke, kalau biasanya masyarakat menggunakan kanal Jogja itu karena mereka kembali pengen menitipkan jejak digital positif gitu kan. Karena apa? Bahwa masyarakat itu kebanyakan akan lebih percaya ketika informasi itu disampaikan oleh sebuah platform. Itu dalam arti bahwa kalau kita mengelola Instagram itu kan informasi bagusnya kita bikin sendiri, kita posting sendiri gitu kan. Tapi ketika media yang lain itu kan ada proses untuk mereka interview, mereka melakukan observasi, mereka melakukan pengecekan, sehingga apa? Informasinya akan dianggap lebih baik, lebih akurat. Karena dalam menulis pun juga kita akan menerapkan unsur kehati-hatian. Dampaknya ini nanti seperti apa gitu kan. Jadi di kanal Jogja bisa ya Mas untuk UMKM bisa. Buat artikel kayak gitu-gitu bisa ya. Oke, itu caranya gimana sih Mas biar kawan lunas ini bisa untuk kanal Jogja? Beberapa pelaku usaha yang saya anggap cukup bagus dalam mengelola usahanya sering saya tawarkan untuk ya saya katakan ngiklan gratis di kanal Jogja gitu. Karena apa? Ya saya berharap bahwa mereka ini kan teman-teman saya memiliki hubungan yang cukup bagus segala macam. Saya ada platform yang saya sediakan secara cuma-cuma gitu. Cuma tetap ya yang bisa membantu saya dalam mengisi konten adalah pemiliknya. Karena apa? Tidak mungkin nih istilahnya bahwa hanya dengan cara mengobservasi, dengan melihat saya akan mendapat informasi detail. Itu. Dan ya kebanyakan mereka kalau mau nitip iklan atau apa ya mereka cukup email, cukup DM lewat Instagram. Oke, nanti emailnya bisa ditaruh di deskripsi ya Mas, boleh bisa, ya? Bisa. Iya. Oke, nah selama Mas Joko mendampingi UMKM nih, kesalahan apa yang paling sering dilakukan pelaku usaha dalam membangun jejak digitalnya? Oke, kalau kesalahan bukan kesalahan sih, kalau saya bukan mengatakan kesalahan gitu. Tapi saya akan lebih mengatakan ini sebagai kekurangpahaman mereka gitu. Karena apa? Kembali bahwa jejak digital positif itu harus dibangun secara konsisten. Itu. Sebagai contoh nih, saya mengelola kanal Jogja itu dari tahun 2014. Sekarang sudah 2026, 12 tahun. Itu, dan dengan konsistensi ini kita harap bahwa sistem yang sudah berjalan itu kita nanti akan memetik hasilnya. Itu karena apa? Jangan sampai kan kita kerja terus capek gitu. Cuma kalau kita punya sistem itu kan, kita duduk di rumah sambil mungkin minum kopi, ngomong anak gitu kan, iklan sudah masuk dengan sendirinya.
Ya, iya Gitu. sih Mas, benar sekali. Lalu apakah Mas Joko ini punya pengalaman pribadi atau UMKM yang berhasil memperkuat brand melalui pengelolaan jejak digitalnya? Kalau Memperkuat untuk brandnya. mengelalui jejak digital yang saya katakan cukup bagus juga ada gitu. Dalam arti bahwa dia yang dulu pertama itu nggak tahu tentang jualan lewat online gitu kan. Sehari itu sekarang sudah ada yang closing sampai dengan 10. Oh, Itu karena apa? Dia bisa mendapat segmen yang tepat. Kayak contoh gini nih yang menarik ini. Usahanya itu kan dia bikin kue ulang tahun. Itu mungkin kita akan berpikir kue ulang tahun ini adalah menyasar orang-orang yang ada di sini untuk orang yang sekitarnya. Dia enggak. Yang disasar pembelinya adalah orang yang ada di luar Jogja, pengen ngasih hadiah keluarganya yang ada di Jogja. Oh. Jadi cukup pesan kepada tukang kue ulang tahun ini dan kuenya akan diantar. Dikirim langsung Iya. ke orangnya. Iya, Ya, itu. seperti itu ya. Oke Mas, kalau dirangkum secara singkat nih, Hah? 3 hal yang paling penting buat jaga jejak digital tuh apa aja? Kalau yang pertama tentu saja saya pribadi tentang konsistensi. Konsisten. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu lebih tentang kemauan kita untuk terus belajar. Karena apa? Sekali kita nggak mau belajar, ya sudah selesai gitu. Tapi ketika kita belajar, kita akan menjadi sesuatu yang adaptif. Banyak perusahaan besar tutup gara-gara mereka tidak adaptif gitu. Dan yang ketiga ya kalau saya pribadi ya nikmati saja gitu. Karena namanya orang ber-UMKM itu bisa naik bisa turun. Tidak selamanya akan ada di atas gitu kan. Oke. Gitu. Konsisten, adaptif. Heeh, Oke, sama jalani saja, sama nikmati. jalani aja, nikmati Iya. aja. Nah ini Mas, menurut Mas Joko seberapa penting peran pendampingan lunas buat UMKM? Kalau Lunas pun juga saya tahu cukup lama gitu kan bahwa Lunas cukup banyak membantu para pelaku usaha untuk bertumbuh, untuk belajar. Bahkan Pak Bas itu sering bikin kelas di tempatnya. Nggak tahu sekarang tinggalnya di dekat stasiun atau pindah gitu. Dulu saya pernah ada di sana gitu kan ada banyak teman-teman pelaku UMKM itu bisa belajar secara cuma-cuma itu. Dan saya berharap apa yang dilakukan Lunas ini terus digaungkan. Sehingga apa energi positifnya ini akan lebih banyak terasa gitu karena ya saya termasuk orang yang beruntung gitu kan kenal Lunas, kenal Pak Bas, akhirnya tahu banyak hal, bisa belajar banyak hal juga sebenarnya. Oke, banyak teman ya Mas, jadi Iya. sekarang banyak relasi. Oke, terakhir nih Mas, pesan buat UMKM yang masih ragu atau minder, belum yakin buat tampil di dunia digital itu apa pesannya Mas? Ya itu saja kalau menurut saya istilahnya bahwa saya punya satu mantra nih yang selalu saya katakan Apa ini, kemanapun Mas? itu bahwa karena waktu tidak bisa diputar kembali. Oke. Gitu sehingga dengan mantra karena waktu tidak bisa diputar kembali, yang bisa kita lakukan adalah yang melakukan. Karena apa? Begitu kita diam ya kita akan tertinggal. Alternatifnya kita harus melakukan. Menjalani ya. Iya, melakukan. Masalah nanti hasilnya bagus atau enggak kita nggak akan tahu. Cuma Pokok dengan memulai dulu gitu iya, ya. mulai dulu. Setelah itu nanti akan ada namanya perbaikan-perbaikan. Ada namanya inovasi gitu. Sehingga apa? Kalau kita nggak memulai, saya katakan nggak akan ada hasil gitu kan. Oke, terima kasih Mas. Sebagai penutup nih dari obrolan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa jejak digital bukan lagi pelengkap, tapi fondasi penting bagi Iya. keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Nah, jejak digital yang positif mampu membangun citra brand, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuat usaha lebih mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Iya, betul. Oke, nah yang terpenting usaha sekecil apapun tetap perlu hadir dan tercatat di dunia digital ya Mas. Benar Iya, ya Mas itu? betul, sangat Oke, sepakat. karena di sanalah calon konsumen mencari, menilai dan memutuskan kepercayaan mereka dan akhirnya bisa membeli. Oke, nah jejak digital yang kita bangun hari ini akan menjadi investasi yang panjang, jangka panjang bagi brand di masa depan. Iya, betul. Oke, semoga podcast ini bisa menjadi penyemangat bagi para pelaku usaha, terutama kawan Lunas, untuk mulai lebih sadar, lebih berani, dan lebih konsisten mengelola kehadiran digitalnya. Terima kasih untuk narasumber Mas Joko atas insight dan yang sangat berharga, dan terima kasih juga untuk para pendengar kawan Lunas. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa rawat jejak digitalmu karena disitulah reputasi bisnismu dibentuk. Salam Lunas, UMKM naik kelas. Oke. Terima kasih Mas.